Selamat datang di dunia yang penuh warna dan keajaiban. Dunia New Star Meter, siap-siap untuk menjelajahi bagaimana zat-zat kecil ini menggerakkan setiap aspek kehidupan kita. Dari kebahagiaan, kegelisahan, kesedihan, hingga kemarahan. Neurotransmitter adalah pemain utama yang mengatur suasana hati, emosi, dan bahkan memori kita. Tapi, bagaimana sebenarnya mereka bekerja? Apa yang terjadi di otak kita saat kita merasa bahagia atau cemas? Yuk kita telusuri lebih dalam, siapkan dirimu untuk petualangan ilmiah yang menarik. Ayo kita mulai. Hello everyone, namaku Lilu. Yuk ikut aku berpetualang di dunia neuron. Bayangkan otak kita sebagai sebuah kota yang sibuk. Di kota ini ada banyak jalan dan kendaraan. Tetapi, apa yang membuat semuanya berjalan lancar? Nah, disinilah neurotransmitter berperan. Ketika sel saraf ingin berkomunikasi, mereka ngirimin pesan melalui neurotransmitter. Prosesnya mirip sama kurir yang nganterin surat. Dalam surat menyurat, hal pertama yang dilakukan pastinya adalah pembuatan pesan. Neuron membuat neurotransmitter di kantor pusat mereka. Bayangin ini seperti nulis sebuah surat. Kemudian, pesan dilepaskan ke ruang antara neuron atau sinaps. Ini seperti kurir yang berjalan di antara dua gedung untuk mengantar. Di sisi penerima, neuron lain memiliki kotak pos yang siap menerima pesan tersebut. Jika neurotransmitter yang diterima cocok, neuron tersebut akan merespons seperti surat yang dibaca dan ditindaklanjuti. Di sini ada salah satu neurotransmitter yang bernama endorfin. Jadi, neurotransmitter adalah kurir penting yang membantu otak kita berkomunikasi dan berfungsi dengan baik. Namun, neurotransmitter bisa saja mengalami ketidakstabilan yang disebabkan oleh faktor tertentu. Kira-kira apa yang terjadi jika neurotransmitter dalam tubuh kita tidak stabil? Mari kita lihat. Tidak seimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin dapat menimbulkan perasaan sedih berlebih, kehilangan minat, dan perubahan pola tidur atau makan. Hal ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan norepinefrin yang tidak seimbang dapat menyebabkan kesulitan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Dalam kasus yang berat, hal ini dapat saja menyulitkan prestasi akademis dan hubungan sosial. Dalam kasus yang berat, pemberian obat-obatan seperti antidepresan dan anti kecemasan dapat membantu menyeimbangkan neurotransmitter. Dalam kasus yang berat, ada beberapa kasus konseling atau terapi perilaku dapat memberikan strategi coping yang efektif. Pada beberapa kasus,
Konseling atau terapi perilaku dapat memberikan strategi coping yang efektif. Menerapkan gaya hidup sehat seperti olahraga, pola makan seimbang, dan tidur yang cukup juga berperan penting dalam mendukung kesehatan nyaman langsung. Nah, tidak terasa kita sudah berada di ujung pertemuan. Semoga dengan petualangan tadi dapat menambah wawasan baru bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan yang lain. Nah, gimana nih? Sudah paham belum yang tadi dijelaskan dulu? Bagaimana teman-teman? Petualangan bersama Lili tadi sangat mengasihkan, bukan? Apakah kalian sudah paham mengenai neurotransmitter ini? Neurotransmitter adalah zat kimia yang digunakan oleh sistem saraf untuk mentransmisikan sinyal antar neuron. Mereka berfungsi dalam komunikasi sel-sel saraf, mempengaruhi berbagai fungsi tubuh seperti mood, tidur, dan perilaku. Contoh neurotransmitter termasuk dopamin, serotonin, dan asetilkolin. Namun terkadang terjadi masalah terkait dengan tidak kestabilan neurotransmitter. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nino tadi, oleh karena itu, kita harus menjaga neurotransmitter dari tubuh kita agar seluruh proses di dalam tubuh lebih baik, dengan cara menjaga pola kesehatan dan pola hidup. Semoga kita selalu sehat dan terhindar segala macam penyakit agar kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kita hari ini. Semoga informasi dan cerita yang kita bagikan bisa menginspirasi dan memberikan wawasan baru. Jangan lupa untuk terus berkreasi, berbagi, dan menjelajahi hal-hal menarik di sekitar kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan ingat, dunia ini penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan.